Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Shalom pemuda remaja GKI Kabangan. Apa kabarnya? Tentunya kita berharap saat ini kita masih diberikan kesehatan. Masih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita kembali berjumpa dalam persekutuan pemuda remaja GKI Kabangan melalui daring. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan sama-sama belajar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan membukakan pikiran kami sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, kiranya dapat kami mengerti apa maksud dari firman-Mu itu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat petang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan tema persekutuan kita pada sore ini adalah Faith Development atau perkembangan iman. Baiklah, sebelum nanti kita sama-sama belajar membuka firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara semua. Sudah berapa lamakah saudara-saudara menjadi Kristen? Apakah sejak lahir? Atau sejak sekolah di sekolah Kristen? Atau sejak ada satu momen istimewa? Misalnya mengikuti KKR, atau mengikuti teman ke gereja, atau mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus. Apakah saudara-saudara terkasih merasakan perkembangan iman dalam diri saudara? Saya memiliki satu ilustrasi yang saya ambil dari sebuah lagu, The Tree of Song. I saw a tree by the riverside one day as I walked along, straight as an arrow and pointing to the sky and growing tall and strong. How do you grow so straight and tall? I said to my riverside tree. This is the song that my tree friend sang to me. I've got roots going down to the water. I've got leaves going up to the sunshine. And the fruit I bear is a sign of the life in me. Life in me. I am shade from the hot summer sun. I am nest for the birds of the heavens, and becoming what the maker of trees has made me to be, a strong young tree. Oh yeah, yeah, yeah. Well, I saw a tree in the winter time when snow lay on the ground, straight as an arrow and pointing to the sky, and the winter winds were blowing all around. How do we
the city streets where buildings block the sun. Green and lovely I could see, it gave joy to everyone. How do you grow in the city streets? I said to my downtown tree. This is the song that my tree friend sang to me. I got roots going down to the water. I got leaves going up to the sunshine and the fruit I bear is a sign of the life in me. Life in me. I am shade from the hot summer sun. I am nest for the birds of the heavens. I am becoming what the maker of trees has made me to be. A strong young tree. Oh yeah, yeah, yeah. Well, now I saw a tree at the meeting place where people gathered round. Some came to sing and some came to dance, and some sat and talked on the ground. How do you give such life and shade? I said to the meeting place tree. This is the song that my tree friend sang to me. You sing too, okay? I've got roots going down to the water. I've got leaves going up to the sunshine and the fruit I bear is a sign of the life in me. Life in me. I am shade from the hot summer sun. I am nest for the birds of the heavens. And becoming what the maker of trees has made me to be. A strong young tree. A strong young tree. A strong young tree. Lagu itu menceritakan ada seorang yang berjalan di tepi sungai. Ia menuju ke langit. Dia melihat ada sebuah pohon tumbuh tinggi dan kuat. Lalu ia bertanya, bagaimana pohon itu bisa tumbuh tinggi dan kuat? Lalu pohon itu berkata, aku memiliki akar yang tumbuh ke air. Aku memiliki daun yang mencapai sinar matahari. Dan buah yang kuhasilkan adalah tanda kehidupan di dalamku. Aku teduh dari matahari, terbenam pada musim panas. Aku sarang untuk burung-burung di surga. Aku bisa membuat pohon. Aku adalah pohon yang muda dan kuat. Kemudian orang itu melihat sebuah pohon di musim dingin. Terbentang di tanah, lurus seperti panah dan menuju ke langit. Dan angin musim dingin bertiup di sekeliling. Lalu orang itu bertanya, bagaimanakah pohon itu bisa tumbuh lurus dan tinggi? Lalu pohon itu menjawab, akarku tumbuh di air. Aku punya daun yang tumbuh di bawah sinar matahari. Dan buah yang aku hasilkan adalah tanda kehidupan di dalamku. Aku teduh dari matahari, terbenam di musim panas. Aku sarang untuk burung-burung di surga. Aku menjadi pembuat pohon. Aku pohon yang muda dan kuat. Kemudian orang tersebut melihat pohon-pohon di jalanan kota.
di mana bangunan menghalangi matahari, hijau dan indah. Aku bisa melihat memberi sukacita bagi semua orang. Bagaimana mungkin pohon itu tumbuh di jalan-jalan kota? Lalu orang tersebut bertanya kepada pohon di pusat kota itu. Pohon itu menjawab, "Akarku tumbuh di air. Aku mempunyai daun yang tumbuh di bawah sinar matahari. Dan buah yang kuhasilkan adalah tanda kehidupan di dalamku. Aku teduh di matahari, terbenam musim panas. Aku sarang untuk burung-burung di surga. Aku menjadi apa pembuat pohon-pohon. Berarti aku adalah pohon yang kuat dan muda." Saudara-saudara terkasih, perkembangan pastinya membutuhkan perjuangan dan usaha yang terus-menerus. Mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan diambil dari Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab, ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal yang kelima ayat yang 11 sampai dengan 14 tadi berbicara tentang perkembangan iman yang semestinya terjadi dalam diri anggota jemaat. Sayangnya, apa yang semestinya terjadi itu belum mereka lakukan. Mereka disebut sebagai orang yang lambat dalam hal mendengarkan ajaran. Kata lamban dalam bahasa Yunani adalah notros, yang berarti lamban berpikir, mudah lupa, dungu, lamban mengerti, dan kurang tajam dalam mendengarkan. Sikap lamban ini mencakup pengetahuan dan tingkah laku. Artinya, mereka lamban untuk memahami ajaran-ajaran iman yang lebih sulit dan mendalam. Mereka juga bertingkah laku kekanak-kanakan. Keadaan ini menyebabkan penulis surat Ibrani merasa kesulitan untuk mengajar jemaat. Padahal, seharusnya jemaat yang sudah lama menjadi Kristen itu sudah dapat mengajar. Namun, ternyata jemaat Ibrani masih harus diajarkan pengajaran yang mendasar dari iman Kristen. Ini berarti mereka menolak untuk berkembang. Hal ini dapat disamakan seperti bayi atau anak kecil yang hanya dapat minum susu dan tidak dapat makan makanan yang keras. Susu menggambarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah atau ajaran yang paling mendasar. Sedangkan makanan keras untuk orang dewasa adalah kemandirian, yang digambarkan sebagai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan jahat. Situasi seperti ini tidak hanya terjadi pada jemaat Ibrani, tetapi juga di jemaat-jemaat lain. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut, seperti kanak-kanak yang baharu, jadi hendaklah kamu ingin akan susu yang jati, yang tiada bercampur, supaya dengan dia itu kamu subur menuju keselamatan. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Seharusnya, jemaat-jemaat dapat berkembang dalam iman, sehingga menjadi semakin dewasa, baik bersikap dalam dirinya maupun relasinya dengan orang-orang lain. Dengan demikian, ada kemandirian dan kedewasaan iman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti surat Ibrani berbicara tentang perkembangan iman, psikologi perkembangan juga berbicara tentang perkembangan iman. Seharusnya iman tetap harus terus bertambah, harus terus berkembang ke arah dewasa. Remaja sampai pada tahapan perkembangan iman yang merupakan kelanjutan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Menurut James Flower, masa remaja ditandai dengan tahap kepercayaan sintesis konvensional yang bercirikan pada penyatuan keanekaragaman keyakinan yang dibangun di atas dasar kesetiakawanan, kesetiaan dan kepercayaan kepada orang lain dalam kelompoknya. Tahap ini dimasuki oleh remaja mulai usia 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Kembali terjadi perombakan dalam diri remaja sebagai akibat dari kematangan kognitif yang membentuk gambaran diri yang baru, yaitu yang tergantung pada orang lain yang berarti baginya. Namun demikian, ada pula bayangan pribadi-pribadi lain yang berbeda dari dirinya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam diri remaja. Macam-macam bayangan ini harus disintesiskan dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan diri dan identitas yang koheren, yang dapat berfungsi baik. Namun demikian, remaja masih sangat kuat bergantung pada lingkungannya. Sebagai otoritas yang baru, maka di samping aspek sintesis ini juga berada pada tahap konvensional. Kepercayaan bagi remaja juga bergantung pada teman-teman sebaya dan lingkungan terdekat, bisa dengan keluarga, masyarakat, atau kelompok agama. Pada masa ini, remaja melihat yang ultim sebagai person atau pribadi yang mengenal diri remaja lebih dari remaja yang lain, atau mengenal dirinya sendiri. Jadi remaja Kristen menghayati Allah dalam hubungan antar pribadi secara mutual. Allah adalah sahabat karib, penyelamat dari kesesatan hidup, jangkar yang kuat yang menahan perahu di tengah gelora laut hidup yang mencemaskan. Allah adalah pribadi yang memahami remaja dan menerimanya apa adanya. Namun demikian, Allah tetaplah yang paling tinggi dan istimewa yang tidak tertandingi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama merefleksikan bagaimana perkembangan iman kita kepada Tuhan. Sudahkah kita memiliki iman secara mandiri yang tidak bergantung pada orang lain atau ikut-ikutan? Bagaimana kita menjalin relasi yang akrab dan intim secara timbal balik? Misal, melalui persahabatan atau jatuh cinta. Karena relasi ikut berperan dalam pembentukan identitas. Sebab dengan mengenal orang lain, ia juga mengenal dirinya. Karena iman menyangkut relasi dengan orang lain yang diikat oleh relasinya dengan Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, hendaklah kita dapat mewujudkan iman kita dalam sikap dan tindakan kita, baik di sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Kiranya iman kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan pada sore ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh mengenal kembali bagaimana tentang perkembangan iman kami pada saat ini.
Tuhan, kiranya Tuhan selalu menuntun kehidupan kami, memperkuat iman percaya kami di tengah situasi dan kondisi kami yang saat ini Tuhan. Mungkin pada saat ini kami merasa bimbang. Saat ini Tuhan kami merasa terombang-ambing di dalam lautan yang luas Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap selalu bersandar kepadamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk persekutuan pemuda remaja ini Tuhan. Sungguh suatu kerinduan kami Tuhan untuk bisa berkumpul bersama teman-teman pemuda remaja untuk bersekutu kembali di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, apabila sampai saat ini kami belum bisa beribadah secara offline, kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah buat kami. Dan Tuhan, Engkau juga tahu kerinduan pemuda remaja kami untuk selalu bersekutu kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk melalui situasi ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.